Mujojoah man banta krina perpulungan si ikelengi Tuhan, perpulungan GBKP Runggun Kebaron Lama si kelengi kami bas Tuhan. Goka paksana kita ngelakokan PJJ tabas minggu enda, ope dengar ras-ras kita morati ras merenungkan nas PJJ tabas wari enda bas minggu enda si pebulat ukurta ras kita ertoto kita. Tuhan di bata Bapa kami siringan ibas surga, sehken kami bujur man bandu, arkiteken kekelengendu tetap sinemani kegeluhun kami, emaka sehibas paksa enda kami libas mejuah-juah, ibas masa-masa pandemi wabah COVID-19 enda, mindokal kami, kam Tuhan sinjagai rasing kawali kegeluhun kami, gelah tetap kami libas mejuah-juah. Sekapak sana kami merenungkan katandu arah nas PJJ kami, kesahandu sibadia, sing kuasai pusuk praten ras perukuran kami, sing ngajari kami, guna ngangkai kebenaran firmandu, si pepan kenca kubas pusuk kami, dengan si pengasuh kami, dalam kenca bas geluh kami si tetap wari. Kampe singajari sinampati rasingurapi kemahandu, gelah ngasuk kemahandu, nehken kebenaran firmandu, bagi sentudu rasura surandu. Ngerana dage kamu Tuhan arah nas PJJ kami, ngosikap kami dengkehken firmandu. Ibas gelar Tuhan Yesus, reh kami ertoto ras ngatakan bujur man bandu, haleluya, haleluya, amin. Perpulungan si kelengi Tuhan nas PJJ bas minggu enda ibuat ibas padan si baru kit surat Paulus man perpulungan Tesalonika si pertama ibuat ibas sada Tesalonika 5 ayat 10 siwah sehu ayat 24. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-24, demikianlah firman Tuhan. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi nas PJJ kita. Tema firman Tuhan pada PJJ kita minggu ini, ujilah lebih cikep si mahuli. Ya. Ujilah lebih cikep si mahuli. Jana enda kari ikaitkan ras teknologi informasi. Perpulungan si kelengi Tuhan nas PJJ kita minggu ini adalah bagian terakhir dari isi surat Paulus yang pertama kepada jemaat Tesalonika yang berisi nasihat-nasihat, dan nasihat itu ditujukan bukan hanya kepada jemaat tetapi juga kepada hamba-hamba Tuhan yang melayani jemaat Tesalonika pada waktu itu. Tentu isi daripada nasihat itu bagaimana supaya mereka hidup baik, bagaimana supaya mereka hidup berkenan, bagaimana supaya mereka hidup benar di hadapan Tuhan. Dan dari beberapa nasihat yang dituliskan oleh Paulus kepada jemaat Tesalonika, itulah yang menjadi nas PJJ kita pada minggu ini. Yang pertama tadi di dalam ayat 19 dikatakan, janganlah padamkan roh.
Ini suatu nasihat yang perlu diperhatikan oleh setiap orang percaya, oleh setiap anak-anak Tuhan. Janganlah padamkan roh, karena Roh Kudus itulah yang menuntun, yang memimpin, yang mengajari kita bagaimana kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Roh itulah yang akan berkata-kata di dalam hati kita, berkata-kata di dalam roh jiwa kita, bagaimana supaya kita hidup berkenan kepada Tuhan. Jadi Roh Kudus itu adalah penuntun kita. Roh Kudus itu adalah penolong kita. Roh Kudus itu adalah mengingatkan kita supaya kita dapat hidup berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karenanya, bagaimana mungkin roh bisa padam? Apakah mungkin roh mati? Tentu tidak. Roh Kudus kekal selamanya. Roh itu hidup selamanya. Tapi mengapa Paulus mengatakan jangan padamkan roh? Paulus berkata tentang jangan padamkan roh karena roh itu akan senantiasa berkata-kata kepada kita melalui hati, melalui roh dan jiwa kita, melalui pikiran kita, supaya kita mentaati, melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Dan kemudian bagaimana bisa roh padam di dalam hati kita? Yang pertama, ketika kita tidak peka terhadap roh itu sendiri. Kita tidak dengar-dengaran. Sebenarnya dia sudah berkata-kata, sudah mengingatkan kita lewat hati dan roh kita. Tapi kita tidak mau peka. Sehingga pada akhirnya kita tidak mendengar lagi perkataan-perkataan itu di dalam hidup kita. Mengenai ini sering saya sampaikan contoh kepada jemaat. Contoh kecil. Saya sering menyampaikan kalau kita ke kamar mandi misalnya. Ketika kita melihat ada sesuatu yang terletak bukan di tempatnya ataupun kotor, pasti roh itu berkata kepada kita bersihkan atau taruh di tempat yang benar. Nah, ketika kita tidak mau peduli dengan perkataan itu, maka lama-kelamaan kita semakin tidak peka terhadap firman Tuhan. Ini yang pertama. Kepekaan kita perlu diasah. Kemudian yang kedua, bagaimana roh bisa padam di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Ketika kita senantiasa melawan roh itu, melakukan hal-hal yang bertentangan dengan roh itu, kita tidak mau taat. Walaupun roh sudah mengatakan lakukan ini, walaupun roh sudah mengatakan buat ini, ketika kita tidak pernah mentaatinya, ketika kita tidak pernah melakukannya, percayalah, maka lama-kelamaan roh itu akan padam, dalam arti dia tidak kita dengar lagi mengingatkan kita karena kita tidak memelihara hubungan yang baik dengan roh itu. Jadi inilah yang dikatakan oleh Paulus, janganlah padamkan roh. Ternyata kalau kita tidak dengar-dengaran, kita tidak peka. Dan kita selalu menolak perintah pimpinan daripada roh itu, maka ingat, roh itu bisa padam di dalam kehidupan kita. Dan tentunya apabila roh itu menjadi padam dalam diri kita, ini alamatnya bahaya di dalam kehidupan kita. Oleh karenanya janganlah padamkan roh. Peka terhadap roh dan lakukanlah, taatilah ketika roh memimpin kita melakukan hal-hal yang baik dan benar di dalam kehidupan kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Nubuat-nubuat ialah firman Tuhan yang berisi tentang janji-janji Tuhan di masa-masa yang akan datang. Oleh karenanya jangan pernah anggap rendah. Peganglah nubuat-nubuat itu. Peganglah janji-janji firman Tuhan itu. Supaya ketika tiba waktunya, kita menerima berkat-berkat yang tersedia daripada firman itu. Salah satu contoh nubuat, misalnya tentang bagaimana manusia hidup di akhir zaman. Itu jelas. Baik Paulus, baik Petrus, demikian juga Injil Matius, Lukas, semuanya sudah dituliskan nubuat-nubuat yang akan terjadi pada masa-masa akhir zaman. Salah satu contoh jelas dikatakan di sana bahwa manusia
akan beragama tapi tidak taat kepada firman. Manusia gemar melakukan kejahatan. Manusia akan egois, cinta kekayaan. Tetapi engkau, kata firman Tuhan, peganglah selalu kebenaran itu. Lakukanlah apa yang baik di hadapan Tuhan. Mengapa? Karena ketika kita melakukan hal-hal itu dalam hidup kita, maka kita akan terpelihara sekalipun masa-masa sukar itu akan datang dalam hidup kita. Jadi kita harus menghargai nubuat-nubuat dan tentunya yang sudah dituliskan di dalam Alkitab, yang sudah dituliskan sebagai firman Tuhan yang perlu kita pegang di dalam kehidupan kita. Ini yang kedua nasihat Paulus. Yang ketiga, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Inilah yang menjadi tema PJJ kita. Ujilah lebih, cikaplah si mahuli. Dan hal ini termasuk tentang pemberitaan firman Tuhan. Tentang berita-berita yang disampaikan oleh orang lain kepada kita. Termasuk oleh hamba-hamba Tuhan. Termasuk oleh teman-teman seiman. Kita perlu mengujinya. Jangan langsung percaya dan menerimanya. Melainkan setiap berita yang kita terima, setiap pemberitaan yang kita terima, yang kita dengar, kita harus mengujinya. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara menguji? Apa alat mengujinya? Supaya kita tahu bahwa pemberitaan seseorang itu benar. Supaya kita tahu bahwa pemberitaan seseorang itu sungguh-sungguh benar dan tidak bohong. Perpulungan Sekeliling Tuhan, kami menyampaikan di sini mungkin banyak, tapi kami angkatkan 3 hal alat penguji. Apakah pemberitaan yang dilakukan oleh seseorang kepada kita itu benar? Termasuk para hamba Tuhan. Jangan asal menamakan diri hamba Tuhan kita langsung terima dan percaya. Jangan, Bapak Ibu. Tapi kita harus mengujinya seperti kata Paulus, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Yang pertama, alat untuk menguji setiap pemberitaan itu ialah firman Tuhan yang telah tertulis di dalam Alkitab. Ini tidak bisa main-main. Jadi firman Tuhan yang sudah tertulis di dalam Alkitab. Oleh karenanya setiap pemberitaan seseorang harus diuji. Apakah benar bahwa seperti yang dia beritakan itu dan benar itu tertulis di dalam Alkitab. Ini dulu yang pertama. Ini baru pengujian tahap pertama. Apakah yang disampaikan ada tertulis di dalam Alkitab? Ada tertulis di dalam firman Tuhan. Ini tahap yang pertama. Kemudian yang kedua, cara pengujian yang kedua ialah apakah firman Tuhan yang disampaikan itu sesuai dengan konteksnya. Karena setiap firman Tuhan lahir dari konteks umat pada zamannya. Jadi firman Tuhan tidak pernah diberitakan ke tanah kosong, ke tempat di mana tidak ada manusia. Tapi firman Tuhan itu diberitakan kepada manusia pada zamannya, kepada manusia pada konteksnya. Oleh karenanya firman itu bisa menuntun, firman itu bisa mengoreksi, tapi kepada manusia pada zamannya. Oleh karenanya konteks daripada firman Tuhan itu harus benar-benar diperhatikan. Salah satu contoh misalnya, Alkitab menuliskan bahwa bukan memang setiap bencana lahir daripada dosa dan kejahatan manusia. Tapi Alkitab juga menuliskan dengan terang bahwa betapa banyak bencana-bencana yang terjadi dalam hidup umatnya itu karena dosa dan pemberontakan umat itu sendiri kepada Tuhan. Jadi malapetaka datang oleh karena dosa dan kejahatan umatnya. Walaupun jelas ada juga malapetaka datang bukan disebabkan oleh dosa dan kejahatan umatnya. Misalnya salah satu contoh, ketika Abraham di Kanaan terjadi kelaparan. Sehingga Abraham harus pergi ke Mesir. Pada masa Yusuf terjadi juga masa kelimpahan 7 tahun, masa kelaparan 7 tahun. Tidak disebutkan di sana karena dosa dan kejahatan. Tapi memang itu terjadi oleh karena kehendak Tuhan. Tapi jelas juga dalam kitab Yesaya, dalam kitab Yeremia, jelas juga dituliskan bahwa malapetaka itu menghampiri umatnya, menghampiri bangsa-bangsa karena umatnya, karena bangsa-bangsa hidup di dalam kejahatan dan dosa. Oleh karenanya, konteks daripada firman Tuhan itu sungguh sangat perlu diperhatikan oleh setiap kita. Ini yang kedua.
Yang ketiga, apakah pemberitaan itu membawa kepada hidup kita yang lebih baik, kepada hidup kita yang berkenan di hadapan Tuhan? Ini penting karena sangat berbahaya apabila suatu pemberitaan walaupun mengatasnamakan nama Tuhan tetapi bukan membawa kita kepada hidup benar, bukan membawa kita kepada hidup berkenan. Makanya ini penting diperhatikan. Apakah itu membawa hidup kita kepada hidup yang berkenan? Sebab sangat bahaya apabila suatu pemberitaan membuat orang jahat semakin yakin melakukan kejahatannya, membuat orang berdosa semakin merasa aman di dalam dosanya. Itu bukan pemberitaan yang benar. Pemberitaan yang benar membawa kita kepada hal yang lebih baik. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Inilah yang dikatakan oleh Paulus terhadap jemaat yang ada di Tesalonika. Perpulungan sekeliling Tuhan dalam kaitan dengan teknologi informasi pada saat ini, di mana setiap kita tidak bisa lepas dari HP kita, karena di HP kita apapun ada di dalamnya. Pemberitaan firman ada, soal ekonomi ada, soal budaya ada, soal politik ada. Semua yang ada, semua yang kita butuhkan ada semuanya di dalam HP kita sekarang. Inilah kehebatan teknologi informasi. Semua yang dibutuhkan oleh manusia tersedia di dalamnya. Tapi kita juga perlu hati-hati. Karena di dalam media sosial itu, di dalam informasi yang dilewatkan, yang diberitakan lewat HP kita, lewat medsos kita, ternyata di dalamnya ada juga hal-hal yang hoax, berita bohong, berita tidak benar. Karena itu kita perlu waspada, kita perlu mengujinya, supaya kita jangan terpengaruh kemudian jatuh ke dalam tindakan-tindakan yang tidak benar. Apalagi memforward, apalagi langsung meneruskan kepada orang lain tanpa mengujinya terlebih dahulu. Ini sangat keliru. Oleh karenanya kita juga perlu menguji apakah berita-berita yang ada di medsos itu, yang kita terima lewat teknologi informasi itu benar adanya. Ini penting menjadi perenungan bagi kita, supaya kita dulu jangan dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak benar, atau kita juga menjadi pembawa berita-berita yang tidak benar kepada orang lain. Ini penting kita waspadai dalam kehidupan kita. Oleh karenanya firman Tuhan mengatakan uji terlebih dahulu. Oleh karenanya bagaimana mengujinya? Perpulungan sekeliling Tuhan. Yang pertama dulu, bagaimana menguji bahwa berita yang kita terima itu dapat diyakini kebenarannya. Yang pertama, periksa dulu siapakah yang membuat berita itu, yang mengisi konten itu. Apakah orang yang kompeten di bidangnya? Ini sangat penting, Bapak Ibu. Karena kalau bukan orang yang berkompeten di bidangnya, bahwa berita itu bisa saja bukan berita yang benar. Makanya saya sering menyampaikan kita harus hati-hati. Misalnya tentang obat-obat. Kalau bukan dokter atau berlatar belakang medis yang menguploadnya, kita perlu hati-hati. Apakah orang yang memberitakan ini kompeten? Ini salah satu cara menguji. Karena apabila bukan orang yang kompeten, kemudian dia yang membuat berita itu, ini perlu diuji terlebih dahulu. Jadi kita perlu melihat siapa yang membuat berita itu. Apakah orang kompeten di bidangnya, termasuk bidang budaya, termasuk bidang ekonomi, termasuk bidang politik, dan bidang-bidang yang lainnya. Lihatlah, apakah orang yang menulis konten itu adalah orang yang kompeten di bidangnya. Ini perlu. Kemudian yang kedua, apakah berita yang disampaikan itu didukung oleh bukti-bukti yang nyata? Jadi kita perlu data-data, kita perlu bukti yang nyata. Jangan langsung percaya. Karena bukti yang nyata mendukung bahwa berita itu benar atau tidak benar. Ini yang kedua. Yang ketiga, kita juga telah diberi oleh Tuhan kemampuan dan pengetahuan. Dan kita juga wajib menganalisa setiap berita yang disampaikan itu. Apakah berita itu membawa kebaikan?
ataupun membawa keburukan. Jadi 3 alat uji ini penting senantiasa menjadi perhatian kita, baik dalam menerima kabar firman Tuhan ataupun berita-berita yang lainnya. Kemudian bagaimana pula ketika kita yang mengisi konten kemudian membagikan kepada orang lain? Ini juga perlu kita perhatikan. Apakah yang kita tulis, apakah berita yang kita buat benar-benar sudah diuji keabsahannya? Benar-benar memang itu fakta. Kemudian yang kedua, apakah yang kita posting ini nantinya membawa kebaikan bagi orang lain? Membuat orang semakin takut akan Tuhan. Membuat orang semakin dekat dengan Tuhan. Ini penting menjadi perenungan kita sebelum kita men-share kepada orang lain. Supaya berita-berita yang kita sampaikan juga lewat teknologi informasi, lewat medsos itu dapat menjadi berkat bagi orang lain. Oleh karenanya, pikirkan matang-matang. Renungkan dalam-dalam. Dan ketika kita tahu bahwa apa nanti yang kita sharekan ini membangun orang lain, kita boleh men-sharekannya. Inilah ujilah lebih. Jangan jemaklah si mahuli. Kita harus mengujinya. Kita harus memeriksanya. Supaya baik kita yang menerima kabar berita, walau demikian juga kita yang menyebarkannya, semua akan mendatangkan kebaikan bagi hidup manusia, mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Selanjutnya, Paulus juga memberi nasihat, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Wah, ini tidak perlu lagi saya sampaikan panjang lebar. Pokoknya Paulus mengatakan, jauhkan dirimu dari segala jenis kejahatan. Apapun yang namanya kejahatan, anak-anak Tuhan harus menjauhkan dirinya dari itu. Dan apa gunanya ketika kita mengikuti nasihat Paulus ini semua? Di mana Paulus mengatakan, kalau engkau hidup di dalam nasihat-nasihat itu, engkau hidup baik dan berkenan di hadapan Tuhan, maka Allah damai sejahtera akan menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sampai kedatangan Kristus yang kedua. Inilah yang akan kita terima, perpulungan siklingi Tuhan. Adi sila kau kenenandai kerinai bas tengah-tengah kegeluhan, maka di bata ulu kemalaman hati akan menguduskan kita, ipebadia kena kita, semaka kula tendi ras kesahta, ijaga Tuhan, ipelihara Tuhan, sekerehna si kedua kali. Tentu endang harapan tak. Ibas krina situasi, ibas krina masa-masa, ibas paksa pagireh Tuhan ku tengah-tengah dunia endang. Geluh tak terpelihara dengan sempurna, dan kita akan mengalami segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karenanya, sebagai penutup di dalam PJJ ini, sekali lagi kami menegaskan tentang tema kita. Ujilah lebih, cikap si mahuli. Segala sesuatu harus diuji terlebih dahulu dan peganglah yang baik. Tadi kami sudah menyampaikan bagaimana cara menguji. Oleh karenanya, setiap berita termasuk pemberitaan firman Tuhan jangan langsung diterima dan ditelan. Melainkan kita perlu memeriksa melalui Alkitab. Kemudian yang kedua, apakah pemberitaan itu didasarkan konteks yang benar? Dan yang ketiga, apakah itu membawa kebaikan bagi hidup kita? Membawa kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, membawa kita hidup baik di hadapan Tuhan. Apabila hal itu kita sudah lihat dan perhatikan dan sungguh-sungguh membawa kita kepada kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan, maka hal itu dapat kita terima di dalam kehidupan kita. Dan sekali lagi, semoga Allah damai sejahtera memelihara roh, jiwa, dan tubuh kita sampai pada kedatangannya yang kedua kali, sampai pada Maranatha, kita tetap dipelihara oleh Tuhan. Amin. Mari sidungi pejejenta aluras kita ertoto. Tuhan di bata Bapa kami siringan di bas surga, bujur Tuhan engkau bagikan kami firman-Mu. Meriang ukur kami, sebab i persingitikan kami, gelah kai pe yuji debe, janah
kerina si Yuji adin perahkan si muhuli kubas geluh kami, memperahkan kegeluhan kami jadi reda ras kami. Maka hal sebagai patut ialokan kami bas tengah-tengah kegeluhan kami. Ajari kami gelas tiap manbandu melakukan kaisi kena atelu kelai bas paksa kerahan Kristus kedua kalikan kami tetap dipelihara alu kini ulin Tuhan alu kemalaman ati Tuhan maka kami tetap armalam ati bas kegeluhan kami lah kami lupa artoto nang nangi krina ngawan ni perpulungan do ibas masa-masa pandemi wabah COVID-19 ini. Jaga kawalindu perpulungan do krina Tuhan. Kam simpenau kami terpapar ibas COVID-19 ini. Jangan totokan kami perpulungan do sibas pak senda libas kurang sehat lagi kulana. Perpulungan do silibas pemulihan kesehatan. Ertoto kami gelah ilawat ras ijamah do. Kekelengan kami Bapak Febri Ginting, Bapak Anta Surbakti, Nande Ingrid Surbakti, Nande Linda Sembiring, Dedi Suranta Surbakti, Pertua Emeritus Bapak Barista Brahmana, Dini Bru Brahmana, kekelengan kami Pertua Emeritus Bapak Bina Sembiring, Nande Sika Sembiring, Bapak Suranta Pandia, anak kami Ripka Bru Pandia, Bapak Aleta Purba, Bapak Ika Guru Singa, Pertua Emeritus Bapak Lora Stepu, Nora Emeritus Nande Lora, Nande Bas Sembiring, Nande Tawan Brahmana, Rehna Darmawati Bru Sinulingga, Bapak Lina Tarigan, Bapak Erika Nande Erika Sinulingga, Biring Grace, anak kami Aldo Sinulingga, Nande Lusin Surbakti, Bapak Risna Depari, Bapak Morel Sebayang, Bapak Paria Sembiring, Nande Paria Sembiring, Nande Neti Perangin-angin, Naras Bapak Surya Barus, kekelengan kami Nande Ninta Sembiring, Nande Ninta Bangun, bagepe kekelengan kami Nora Emeritus Nande Jemok Sebayang, ibas gelar Tuhan Yesus, kam Tuhan si masu-masu, kam Tuhan si pepalam ia ibas sakit penyakit menari. Kekelengan kami Diaken Nande Ripka si menjalani kemoterapi, ia tetap pasu-pasundu, gelah tubuhnya tetap kuat dan sehat, ibas menjalani masa-masa kemoterapi. Kami percaya lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, si pepalam ia ibas sakit penyakit menari. Bagepe Bapak Alena Purba, singgo menjalani tindakan operasi, ibas proses pemulihannya, mari Tuhan kam si mereken kesehatan manban. Bujur Tuhan, kerina serayan-serayandu, pengurus-pengurus PJJ, pasu-pasundu kerina. Gelai bas masa wabah NDP, kami tetap pancing melakukan kaisinan atebu. Pemerintah kami pe pasu-pasulu, gelah ia pe ngalakukan hikmat bijaksana bas kamnari. Ibas usaha-usaha guna menghentikan penyebaran COVID-19 ini. Bujur Tuhan, temani kami tetap, kawali kami tetap, pasu-pasukan kami tetap, ibas gelar Tuhan Yesus reh kami ertoto. Amin. Bujur menjuah-juah manbanta kerina Tuhan si masu-masu, tetap semangat, salam sehat.